Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat SMP IT Anida dan sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di channel YouTube SMP IT Anida bersama dengan Ustazi dalam muatan pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak ya. Pada video ini akan disusun atau dikreasikan oleh Ustazi ya dari SMP IT Anida Sokaraja Kabupaten Banyumas. Dalam pembelajaran video ini ya kita akan belajar yang pertama. Dengan video pembelajaran di YouTube ini, kalian dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa dengan tepat. Dan yang kedua, dengan melalui video pembelajaran ini, kalian dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan dengan tepat. Yuk, cus kita lihat pada slide berikutnya. Ya, coba kalian amati gambar berikut. Ya, kalian bisa menganalisa gejala limbah seperti pada gambar yang Ustazi tunjukkan ya. Apakah kalian pernah memikirkannya? Nah, gejala apa yang terjadi pada masalah lingkungan tersebut dan apa tindakan yang dapat diambil kalian untuk mengatasi limbah-limbah tersebut? Baiklah, kita lihat lagi pada slide berikutnya. Nah, kita harus mengenal dulu tentang prinsip-prinsip kerja bahan limbah lunak ya. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik. Baiklah, sebelumnya kalian harus kenal dulu apa yang disebut dengan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang dapat memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat. Dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau yang tidak sedap dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Juga ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Bagaimana terjadinya limbah? Nah, limbah ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ketika manusia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rasa hausnya, maka manusia memerlukan minum dan manusia akan meminum menggunakan botol air mineral dalam kemasan plastik. Nah, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, kemudian botolnya dibuang. Nah, botol yang dibuang ini akan menjadi sampah yang tidak dapat kita biarkan begitu saja. Nah, limbah-limbah ini ya berasal dari beraneka ragam sumbernya. Ada limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan juga limbah dari kegiatan-kegiatan tertentu. Di dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri, dahulunya manusia menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring. Namun, untuk mencuci piring sekarang
manusia akan memilih sabun sebagai pengganti jeruk nipis. Nah, tidak bisa dielakkan lagi kan bahwa sampah itu akan ada atau limbah itu akan ada. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis limbah ya. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah limbah berdasarkan wujudnya atau berdasarkan titiknya. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Dihasilkan bisa oleh makhluk hidup seperti manusia, menghasilkan limbah gas CO2, atau oleh jenis alat transportasi yang lain, contoh menghasilkan karbon monoksida seperti kendaraan-kendaraan bermotor. Dan masih banyak limbah gas yang lain seperti HCl atau asam klorida, NO2 dan SO2. Berikutnya adalah limbah cair. Jenis limbah ini memiliki fisik atau wujud berupa zat cair. Misalnya ada air cucian deterjen, ya, air hujan, air mesan AC, dan lain sebagainya. Bisa jadi itu minyak goreng bekas atau yang sering kalian kenal dengan istilah minyak jelantah. Nah, yang ketiga ada limbah padat. Limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas ya, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian limbah yang kedua kita lihat berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah ada limbah pertanian, ditimbulkan dari kegiatan pertanian. Yang kedua ada limbah industri, dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan yang keempat adalah limbah domestik. Nah, ini limbah yang berasal dari rumah tangga, ya, pasar, restoran atau pemukiman penduduk yang lainnya yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita lihat jenis limbah berdasarkan senyawanya, ya. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada limbah organik. Limbah ini adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Paling mudah kita jumpai berupa kulit buah atau sisa sayur atau kotoran manusia dan kotoran hewan. Yang kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sangat sulit diuraikan atau tidak bisa diuraikan. Contohnya plastik, beling, baja, kaca, dan lain sebagainya. Nah, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi lebih dahulu ya. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah apa itu. Nah, baiklah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang jenis dan karakteristik limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya guys. Oke, yang pertama adalah limbah lunak organik. Ya, limbah lunak organik ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki kadar air yang cukup tinggi dan mudah membusuk jika tidak langsung diolah. Nah, namun semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Nah, apa saja contoh limbah lunak organik? Kita lihat pada gambar berikut.
Cukup jelaskan ya, ada limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, dan limbah jerami. Nah, selanjutnya bisa kita lihat jenis apa lagi ya limbah lunak organik ini ya. Limbah kulit buah salak contohnya, limbah jerami, limbah kertas, limbah pelepah pisang. Dan dapatkah kalian mencari jenis limbah lunak organik yang lainnya di sekitar rumah kalian? Dapat ya? Oke, bisa ditunggu ya nanti jawabannya pada saat kita video conference. Nah, jenis limbah lunak yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana, relatif sulit terurai atau terurai dalam jangka waktu yang lama. Apa ya contoh limbah lunak anorganik ini? Nah, kalian bisa lihat ya, ada limbah plastik kemasan kopi, serbuk minuman yang lain, atau jenis-jenis bungkus deterjen. Ada limbah kain perca. Kain perca adalah sisa-sisa kain atau potongan kain yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga ada limbah styrofoam. Styrofoam saat ini banyak digunakan sebagai bungkus makanan, padahal seharusnya itu tidak baik ya menggunakan styrofoam. Yang ketiga ada limbah karet ban. Nah, apalagi selain 4 tadi? Nah, ada limbah kotak makanan atau kotak kemasan minuman ya, baik itu produk susu, jus, atau minuman-minuman yang lainnya yang sering kalian konsumsi ya. Dan inilah dapat menyebabkan limbah-limbah yang tidak terpakai. Bagaimana kalian bisa mengolah limbah lunak anorganik di sekitar rumahmu menjadi barang yang bermanfaat? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Lalu bagaimana pengolahan limbah lunak ya? Pengolahan limbah lunak agar dapat menjadi bahan yang bermanfaat atau berguna ya. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip pengolahan sampah yang dikenal dengan 3R: reuse, reduce, dan recycle. Reduce ya. Reduce adalah mengurangi. Ya, mengurangi atau meminimalisir barang yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material atau bahan, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Ya. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai langsung buang. Banyak sekali sekarang penggunaan popok bayi ya, yang sekali pakai langsung buang. Oke. Kemudian yang ketiga ada recycle. Recycle yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk barang kerajinan. Nah, untuk memperjelas bagaimana reduce, reuse, dan recycle ini, ya kita saksikan dalam tayangan video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Siapa yang sudah tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah nggak asing dengan ketiga istilah tersebut ya. Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya.
Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah, kids. Yeps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for Change, reduce, reuse, recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik, kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama, kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kids. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang gak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya nggak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Langkah mana yang selama ini lakukan? Apakah reduce, reuse, atau recycle? Untuk pembelajaran pada materi selanjutnya, ya, Usepti sudah siapkan 2 poin lagi karena pada video ini Usepti hanya sampai pada materi 3R, ya, reduce, reuse, dan recycle. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses produksi bahan limbah, dan yang kedua adalah kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian dan yang ketiga, kalian harus dapat mengerjakan LKPD, evaluasi dan refleksi yang akan bisa disiapkan melalui Google Classroom. Nah, sampai ketemu lagi pada video prakarya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.